Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febritia Soliha NIM 220. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang ilmu fosil. Yuk simak videonya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari ignofosil. Ignofosil atau fosil jejak dapat diartikan sebagai suatu struktur sedimen yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil dari aktivitas kehidupan organisme, atau simpelnya fosil berupa jejak yang ditinggalkan oleh organisme karena dia beraktivitas, baik itu aktivitas makan, lari, ataupun beristirahat. Nah, untuk contoh dari trace fosil sendiri, itu bisa berupa trek, trail, burrow, boring, ataupun tunnel, di mana masing-masingnya itu punya karakteristik yang berbeda dan juga menggambarkan aktivitas yang berbeda pula. Contohnya pada trek. Trek itu berupa jejak atau footprint, sedangkan trail itu berupa tanda seretan yang menerus, sedangkan burrow itu berupa galian pada tanah. Selanjutnya ada substrat. Nah, substrat itu adalah tempat atau sedimen di mana fosil jejak itu ditemukan. Substrat terbagi menjadi 4 jenis. Ada soft ground atau sedimen yang belum terkonsolidasi. Terus ada firm ground atau sedimen yang terkonsolidasi sebagian namun belum terlitifikasi. Terus ada hard ground, yaitu sedimen yang sudah terkonsolidasi dan terlitifikasi secara penuh. Dan yang terakhir ada wood ground, yaitu substrat yang berkarbon, bersifat in situ, dan menerus secara lateral. Nah, di samping substrat, ada juga yang namanya preservasi ignofosil. Jadi, suatu ignofosil itu pada suatu substrat dapat terpreservasi pada tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama ada epirelief, artinya dapat ditemukan di bagian atas lapisan. Selanjutnya ada di full relief, atau dapat ditemukan di tubuh lapisan atau dalam lapisannya. Selanjutnya ada semi relief. Nah, untuk semi relief ini berarti ignofosilnya itu ditemukan pada batas lapisan antara satu lapisan dengan lapisan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada di hiporelief, atau ditemukan di bagian bawah lapisan. Oke, materi selanjutnya itu ada klasifikasi dari ignofacies. Nah, yang akan kita bahas itu adalah klasifikasi yang didasarkan pada tingkah laku ataupun behavior. Nah, yang pertama itu ada rapidnya atau crawling. Nah, ini tuh ignofacies yang menunjukkan aktivitas berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terus ada kubitsnia atau resting, itu menunjukkan jejak saat beristirahat ataupun bersembunyi dari predator. Nah, selanjutnya itu ada fugitsnia atau escaping, berupa jejak yang dihasilkan organisme saat dia berlari akibat sedimentasi yang terjadi secara mendadak. Nah, yang selanjutnya itu ada dominiknia atau dwelling. Nah, jejaknya itu merupakan jejak saat organisme tinggal pada suatu substrat, biasanya dihasilkan oleh organisme yang bersifat infaunal. Selanjutnya ada jenis vodinichnia atau feeding. Nah, jejak ini tuh ditinggalkan saat organisme itu mencari makan di dalam substrat. Nah, selanjutnya juga ada agrichnia atau trap. Nah, jejak ini itu dibuat saat organisme itu membuat perangkap makanan. Dan yang terakhir itu ada pastsenia atau grazing, ditunjukkan dengan jejak organisme yang berpindah sambil memakan nutrien di atas substratnya. Biasanya ditunjukkan dengan jejak yang berputar melengkung di atas substrat. Nah, materi selanjutnya itu adalah ignofacies. Nah, ignofacies itu adalah kumpulan dari beberapa ignofosil yang pembentukannya didasarkan pada lingkungan yang sama. Nah, contohnya itu pada gambar, yaitu menunjukkan marine ignofacies atau ignofacies laut. Di situ ada beberapa kelompok yang nanti kita akan bahas satu-satu.
Oke, kelompok pertama itu ada Tripanites ignofacius. Yang bisa dilihat bentuknya itu seperti air mata. Ada juga yang berbentuk U maupun silinder. Nah, biasanya ichnofosil ini terbentuk pada substrat yang telah terlitifikasi secara keseluruhan. Nah, contoh anggotanya itu ada Tripanites sama Caulostrepsis. Kelompok selanjutnya itu ada Cruziana ignofacius. Ignofacius ini terbentuk di laut dangkal, namun lebih dalam dari skolitos, sekitar zona subtidal, dan mengindikasikan sedimen lunak dan juga halus. Nah, beberapa contoh genus kelompok ini itu ada Rusopicus sama Cruziana. Kelompok selanjutnya itu ada Nereides ignofacius. Ignofacius ini terbentuk di lautan dalam atau pada zona abisal. Biasanya substratnya itu berupa pasiran hingga lempung, di mana tingkat keragaman jumlah jejaknya itu tinggi, namun kelimpahan jejak individualnya itu rendah. Nah, di kelompok ini tuh contohnya ada Nereides dan Sclera rituba. Kelompok selanjutnya itu ada Scolitos ignofacius. Nah, kelompok ini itu berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir, serta kipas laut dalam. Untuk kelompok ini didominasi oleh bentuknya yang silindris atau U-shape. Dan contohnya itu ada Scoltos sama Thalassinoides. Nah, kelompok selanjutnya itu ada Zoophicus ignofacius. Ignofacius ini terbentuk di laut dalam, di mana oksigennya itu cukup rendah, airnya tenang, dan tidak terpengaruh oleh pengaruh gelombang. Jejaknya itu dari yang sederhana hingga kompleks. Contohnya itu Zoophicus dan Spirophyton. Nah, di samping 5 kelompok tadi, masih ada kelompok yang lain, yaitu ada Teredolites, Glossifungites, Spilonychnus, sama Scoyenia. Nah, itu bisa disaksikan pada gambar berikut. Nah, setelah menyimak videonya, apa sih manfaat belajar ichnofosil? Manfaatnya itu ada banyak. Salah satunya itu untuk membantu interpretasi geologi di bidang stratigrafi, lingkungan penginapan, juga ekologi. Nah, sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.